Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam belajar Alkitab sederhana bersama saya Romo Bobi MSF. Kita akan mendalami Markus bab 16 yang merupakan penutup dari seluruh Injil Markus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus diduga adalah Injil yang pertama. Meskipun dalam Alkitab kita, Injil Markus itu terletak setelah Injil Matius. Mengapa Injil Markus diyakini oleh banyak penafsir Alkitab sebagai Injil yang pertama? Karena Injil Markus ini adalah Injil yang paling pendek, hanya 16 bab. Dan kalau kita membaca dengan teliti, bab 16 ini ada beberapa hal yang patut untuk kita cermati. Hal yang pertama, beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Injil Markus bab 16 ini pun hanya berakhir di bab 8. Yaitu, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi diakhiri dengan rasa takut yang dialami oleh para wanita itu. Jadi ayat yang berikutnya kalau kita lihat itu kan ada tanda kurung siku. Ya, artinya diduga tidak di semua naskah kuno ada ayat 8b itu. Demikian pula ayat 9 itu kan juga ada di dalam tanda kurung. Nah, kemudian ada bagian kedua, penutup kedua dari Injil Markus. Jadi penutup pertama adalah bab 16 ayat 1 sampai 8. Kemudian masih ditutup lagi dengan penutup yang kedua, yaitu dari ayat 9 nanti sampai ayat 20. Kalau kita mencermati dalam penutup yang kedua ini dilakukan semacam rangkuman dari hal-hal yang belum sempat tercakup di dalam Injil Markus. Misalnya kisah ketika Yesus bertemu dengan dua murid dan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan keluar kota. Itu kan mirip kisah Emmaus dan sebagainya, ya. Jadi Injil Markus ini memang adalah dikatakan sebagai Injil yang belum selesai. Nah, menariknya apa? Menariknya Injil yang belum selesai ini dilanjutkan nanti dengan Injil-Injil yang lain, yaitu Injil Matius yang jauh lebih lengkap, yaitu 28 bab, dan Injil Lukas yang 24 bab. Dan juga nanti tentu ada Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90-95 Masehi. Sementara Injil Markus ini ditulis tahun 60 atau 65 Masehi. Jadi kita patut menghargai usaha dari penulis Injil Markus untuk menyajikan sebuah kisah tentang Yesus, sabda-sabdanya, dan karyanya untuk gereja, untuk masyarakat pada saat itu. Meskipun belum selesai, Injil ini punya makna yang mendalam sebagai cikal bakal dari Injil-Injil sinoptik yang lain. Semoga Injil Markus ini yang merupakan biografi pertama Yesus membantu kita untuk mendalami kehidupan Yesus yang akan dikupas dalam Injil Matius, Injil Lukas, dan nanti dalam Injil Yohanes. Demikian penjelasan dari saya.